Saudara, di tengah banyak warga yang kesulitan pangan, hari ini kita mendengar bahwa ada program ATM beras yang diplot di 10 kodim di Jabodetabek. Saya akan berbincang dengan Menteri Pertanian Syahrul Yassin Limpo. Pak Menteri, selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Hari ini hari pertama Pak yang saya dengar dari pembagian beras, karena ini sungguh dinanti oleh masyarakat yang membutuhkan. Bagaimana pelaksanaannya Pak? Di 10 kodim di Jabodetabek, betul ya Pak? Ya, jadi sebenarnya program ATM beras gratis itu adalah program penyangga aja dari semua program pemerintah yang secara khusus bisa menjadi social safety net atau bansos atau bentuk apa saja yang bisa meringankan masyarakat menghadapi COVID-19 itu. Oleh karena itu ATM beras gratis itu adalah menyisir yang di samping yang kemudian mungkin saja tidak terdata atau ada lompatan-lompatan yang kemudian terlewati, dan itu makanya ada program atau ada kesepakatan Menteri Pertanian dengan Kasat pada waktu itu untuk semacam baksos menghadapi kondisi yang ada sesuai dengan perintah dan petunjuk Bapak Presiden bahwa semua kementerian dan lembaga negara harus turun agar negara terasa hadir di tengah-tengah tantangan-tantangan yang dihadapi masyarakat. Dengan pendekatan itulah maka ATM gratis kita uji cobakan pada 10 wilayah kodim yang ada di Jakarta pada khususnya dan Jabodetabek. Jumlahnya adalah 10 kodim itu. 10 kodim, 1,5 kilogram, 1.000 orang per hari yang bisa mendapatkan Pak. Ini bagaimana kemudian mereka harus datang ke sana atau membawa persyaratan khusus misalnya? Nah, oleh karena itu, karena ini adalah konsep penyangga saja, maka seluruh Babinsa di bawah kodim itu membagikan ATM semacam ATM lah sebenarnya kepada siapa saja yang kelihatan memang dalam kondisi kesehariannya terdampak pada COVID dan kemudian dia harus dibantu melalui beras ATM gratis itu. Jadi oleh karena itu Babinsa mengantongi kurang lebih seperti itu. Babinsa mengantongi ATM kecil itu yang dibagikan sesuai dengan koramilnya mereka. Mereka jalan melihat kondisi yang ada dan satu hari itu bisa menampung 1.000 orang. Jadi sistem jemput bola ya Pak Menteri? Bukan kemudian warga yang datang ke sana, karena dikhawatirkan kalau warga datang ke sana misalnya akan membludak dan physical distancing menjadi buyar. Hampir tidak karena mereka sudah atur. Ini kita sudah sepakat bahwa teknis-teknis yang seperti itu Kasat atau jajaran kodim sendiri yang akan menanganinya. Dan ini hari keempat berjalannya ATM itu kelihatannya semua masih berjalan dalam pengendalian yang cukup bagus. Ada daerah-daerah yang agak jauh misalnya ada ATM masternya yang bisa langsung menarikkan itu. Artinya ada orang atau Babinsanya sendiri yang akan mengantarkan setelah mencatatkan itu. Dan memang kita sepakat nggak boleh ribet-ribet. Kita ini kan penyangga. Oleh karena itu apa adanya. Tidak perlu dengan catatan yang seperti apa. Yang penting rakyat memang bisa makan. Yang kedua, ya tentu saja harapan kita ini bisa menopang lah 1.000 orang per hari itu. Kira-kira begitu. Ini bukan bantuan yang diberikan resmi pemerintah pusat yang akan diberikan dari Menteri Sosial, Pak. Ini inisiatif dari Kementerian Pertanian? Ya, kurang lebih menjabarkan perintah Bapak Presiden untuk kita turun meringankan apa saja yang bisa dilakukan. Seperti itu, dan kami sepakat dengan Kasat bahwa kita coba untuk memanfaatkan kodim di samping itu untuk membuat ATM, mereka bisa datang setelah ditahu siapa-siapa yang mungkin saja tidak dapat bantuan dari Pemda atau kota yang ada, kabupaten yang ada, tidak mendapat bantuan dari provinsi social safety net yang ada, tidak mendapatkan berbagai fasilitas dan bantuan yang digulirkan oleh Menteri Sosial. Mungkin saja ada yang mereka tidak terdaftar, ada mereka kemudian di bawah kolong, dan Babinsa kan memang
orang yang mengendalikan teritorial di wilayahnya pasti bisa bersentuhan dengan hal-hal seperti mereka itu. Mengenal daerahnya masing-masing. Iya, kurang lebih seperti itu. Oke, jadi nggak ada yang ribet-ribet, nggak ada. Apresiasi untuk ini Pak, karena memang betul banyak sekali warga yang membutuhkan, bahkan sangat membutuhkan makan pada hari ini yang mereka tidak mendapatkan penghasilan. Jadi ini semua di luar dari APBN yang kemudian dianggarkan oleh pemerintah. Saya mau konfirmasi terkait itu Pak. Oleh karena itu kita tetap membuka ruang kemitraan dengan berbagai private sektor, termasuk perbankan, termasuk BUMN. Oleh karena itu kita jalan, ada diantaranya yang tentu saja dengan CSR-nya mereka. Itulah yang kita pakai untuk pengadaan berasnya dan lain-lain sebagainya. Kurang lebih quote and quote seperti itu. Apresiasi untuk ini Pak sekali lagi. Kapan akan berakhir Pak? Karena ini sudah hari keempat Pak katakan tadi, masih banyak kemudian hari-hari ke depan di mana ada kemungkinan bagi mereka yang terhenti bisnisnya, terhenti usahanya, terhenti kerja hariannya. Memang ini kelihatannya ya dalam 4 hari tadinya kita pikir ya tidak seviral seperti yang kita lihat sekarang. Mungkin cuma membackup aja, tapi kelihatannya makin hari 4 hari ini kelihatan makin serius lah ditangani oleh Pak Dandim, Panglima bahkan turun tangan di setiap kodam yang ada. Dan ini harus dipersiapkan lebih baik lagi tentu saja seperti itu. Saya tentu akan lapor Bapak Presiden apakah uji coba ini akan dikembangkan lebih jauh oleh beliau atau memang ada konsep yang lebih besar yang kami harus menyelesaikan. Tetapi intinya memang banyak sekali CSR dari perusahaan-perusahaan yang mungkin saja membutuhkan kanalisasi. Bentuk-bentuk inilah yang Mentan bersama Kasat dorongkan untuk itu, kurang lebih seperti itu. Baik, Mentan bersama Kepala Staf TNI Angkatan Darat. Ya. Pak Jenderal TNI Andika Perkasa. Ya, apresiasi sekali lagi Pak, meskipun belum tahu sampai kapan, mungkin mudah-mudahan bisa juga terus berlanjut karena selama PSBB ini tentu banyak warga yang terkena dampaknya, tapi itu harus dilakukan untuk kemudian memutus mata rantai virus corona di Indonesia. Sekali lagi apresiasi dari kami apa yang kemudian dilakukan Menteri Pertanian atas inisiatifnya dalam menyediakan ATM beras yang disetorkan di 10 komando distrik militer di Jabodetabek. Terima kasih Pak Menteri Pertanian Syahrul Yassin Limpo telah memberikan informasi di program Aiman. Saudara, ini adalah akhir dari program Aiman. Saat lagi Anda akan menyaksikan program Kompas Malam. Saya Aiman Wicaksono, menyatakan undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa.